Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini. Engkau masih membolehkan kami hidup dan menikmati berkat daripada Tuhan melalui nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik dan Maha Pengasih, biarlah kiranya kasih karunia daripadamu senantiasa hidup dan diam di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam satu hari ini Tuhan, agar kiranya hati dan pikiran kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu. Dan kami sambut Engkau ya Allah di dalam hidup kami melalui renungan pagi kami di pagi hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, saudara-saudari yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 34. Beginilah dikatakan, alai didokma tu ibana di palua haporsian midoho inang mardame maholao sai malua mahosian parniayan mi. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala di dalam kehidupan kita tentu banyak sekali pergumulan dan banyak sekali cobaan yang boleh menimpa kehidupan kita. Dan kadangkala hidup kita juga tergantung bagaimana kita mampu untuk menerima, percaya, dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Demikian halnya dengan perempuan yang mengalami pertemuan dengan Yesus pada perikop firman Tuhan di pagi hari ini. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan roh jahat, yang tentunya hal itu sangat berbahaya bagi orang yang tinggal di Galilea. Dalam perikop ini juga kita melihat bagaimana sikap atau pertemuan yang terjadi antara perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dengan Yesus di tengah kerumunan yang begitu berada di sekitar Yesus. Pada kala itu Yesus pergi ke suatu tempat yang berada di Galilea dan ia disambut oleh banyak orang. Pada saat itu banyak sekali orang yang berkerumunan ingin bertemu, ingin melihat Yesus secara nyata dan dapat merasakan kuasa Yesus. Dan saat itu juga perempuan yang mengalami penderitaan penyakit pendarahan selama 12 tahun yang sebenarnya telah melakukan perobatan atau pergi kepada banyak tabib, tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan, justru sebaliknya menghabiskan uang. Dan tindakan dia saat pergi ke tabib yang lain sebaliknya justru semakin memperburuk keadaan perempuan itu. Lalu ketika perempuan itu mendengar cerita tentang Yesus yang melakukan banyak penyembuhan kepada orang sakit, pada saat itu ia mendengar bahwa Yesus akan datang ke tempat dia, maka dia juga turut serta untuk menyaksikan. Dia menerobos kerumunan yang saat itu begitu ramai
yang berdesakan-desakan untuk menemukan, untuk melihat Yesus. Dan di tengah kerumunan itulah secara spontan perempuan itu menjamah atau menyentuh jubah Yesus. Lalu apa yang terjadi? Jelas cerita atau firman Tuhan di pagi hari ini bukanlah sesuatu hal yang jarang untuk kita dengarkan. Pada saat itu seketika dia sembuh secara fisik melalui sentuhannya kepada jubah Yesus. Lalu Yesus merasakan bahwa kekuatan atau kuasa keluar dari dirinya, dan Yesus bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Lalu apa yang dirasakan perempuan itu? Seketika perempuan itu menjadi sangat ketakutan dan gemetar. Itu bisa kita lihat di ayat 33. Tetapi Yesus justru mengatakan dan membalas dengan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyembuhan yang dilakukan Yesus terutama untuk menunjukkan bagaimana ia dapat menyembuhkan jiwa kita dalam pertobatan yang sejati. Demikian halnya dengan apa yang dirasakan perempuan pada saat itu. Melalui cerita tentang pertemuan Yesus dengan perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun, kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, perempuan itu sungguh-sungguh ingin disembuhkan. Hal ini dapat kita lihat dari rasa antusias perempuan itu yang ingin bertemu dengan Yesus sekalipun ia berada di tengah-tengah kerumunan. Tetapi peristiwa ia mendengarkan Yesus yang sering sekali menyembuhkan orang sakit tidak hanya sebatas pendengaran. Dia tidak hanya sebagai pendengar firman Allah. Apabila ia mendengar, justru hidup di dalam kehidupannya. Firman yang ia dengarkan, cerita yang ia dengarkan mengenai peristiwa yang dilakukan Yesus ternyata hidup dan bertumbuh di dalam dirinya. Itu mengapa dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 13, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku." Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan perempuan yang mengalami penderitaan sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang kedua, kita ingin melihat bahwa hanya Yesuslah sumber pertolongan yang sejati. Berkali-kali perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun pergi ke tabib-tabib yang lain, tapi nyatanya ia tidak mendapatkan kesembuhan yang secara nyata dari penyakitnya. Justru itu memperburuk keadaannya, justru menghabiskan keuangannya. Bapak, Ibu, saudari-saudari, sering sekali kita juga melakukan hal yang serupa di dalam hidup kita. Acap kali kita meyakini bahwa seorang tokoh pelayan Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika kita pergi kepadanya, barangkali kita memilih-milih, mungkin dia yang dapat menyembuhkan saya. Tetapi percayalah bahwa kesembuhan atau pertobatan yang sejati adalah karya dari Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita jika kita mau membuka hati kita, mau percaya dan menerima, maka kita benar-benar akan disembuhkan. Itu mengapa ketika kita sudah mendengar firman Allah, tahap kedua kita harus mempercayainya. Saudara-saudari, yang ketiga yang ingin kita lihat dari renungan kita hari ini yaitu perempuan itu telah disembuhkan ketika ia menyentuh jubah Yesus. Apa yang ingin dikatakan? Sadari banyak orang yang ingin menemui Yesus pada peristiwa itu. Banyak orang ingin merasakan mukjizat dan kuasa dari Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Nyatanya hanya perempuan itulah yang memperoleh kuasa dari Yesus untuk menyembuhkan tubuh jasmaninya. Hal ini sama dengan jika saudara-saudari datang kepada Yesus pagi hari ini, maka saudara-saudari
akan mendapatkan keselamatan daripada Dia. Kita tidak akan memperoleh kuasa Yesus untuk menyembuhkan kita jika kita hanya berdiam diri atau pasif. Tetapi jika kita bekerja dan bertindak melalui iman kepercayaan kita, maka sore ini Dia akan menyelamatkan dan mengirimkan berkat-Nya kepadamu, sama dengan apa yang diberikan pada perempuan yang sakit tersebut. Maka dengan demikian, firman Allah yang kita dengarkan harus kita percaya, harus bertindak agar berbuah di dalam kehidupan kita. Maka nyatalah dikatakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.